Sudah beberapa hari semenjak Natasha menghubungi mamanya Reno, yaitu Lastri. Di mana Lastri berjanji kepadanya untuk berusaha membujuk Reno agar mau kembali menjalin hubungan dengan Natasha dan buru-buru menceraikan Alia. Semenjak pertemuan terakhir itu, Natasha tak mendapat kabar apapun dari mama laki-laki yang sangat dia cintai itu. Kenapa Tante Lastri sudah beberapa hari ini tidak menghubungiku? Ya. Dia bahkan tak memberikan kabar apapun semenjak Reno dan juga Alia kembali dari bulan madu mereka. Apa yang terjadi ya? Gumam Natasha dengan perasaan was-was, dia sungguh mengharapkan kabar baik dari mamanya Reno. Tapi Lastri tak juga kunjung memberikan kabar apapun kepadanya, padahal setiap hari Natasha menunggu kabar dari mama Reno tersebut. Apa sebaiknya aku hubungi saja ya? Ucap Natasha sambil memegangi handphonenya dan mencari nomor ponsel dari mamanya Reno. Setelah berpikir sebentar, akhirnya Natasha pun memutuskan untuk menghubungi mama dari Reno tersebut. Natasha ingin mendengar bagaimana kelanjutan dari usaha Lastri untuk membujuk Reno agar mau kembali bersatu dengannya. Setelah menemukan nomor ponsel dari mama Reno, Natasha langsung melakukan panggilan telepon. Tapi setelah sekian lama, panggilan telepon itu pun tak dijawab oleh mamanya Reno dan itu membuat Natasha sedikit merasa heran karena biasanya setiap kali Natasha melakukan panggilan telepon kepada mamanya Reno, maka mamanya Reno pasti akan menjawab panggilan telepon darinya. Kenapa Tante Lastri tidak menjawab panggilan telepon dariku ya? Biasanya jam-jam seperti ini dia pasti tengah sibuk dengan ponselnya. Lagian dia juga tak punya pekerjaan apapun di rumah. Aku sangat yakin sekali dia pasti tengah memegang handphonenya di rumah. Gumam Natasha dengan perasaan heran. Karena memang saat itu di siang hari dan dia sangat yakin sekali Mama Reno pasti tengah bersantai di rumahnya. Karena dia tahu betul bahwa Mama Reno tak melakukan pekerjaan apapun di rumahnya. Karena semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh pembantu dan juga Alia yang selalu diperintahkan oleh mamanya Reno untuk memenuhi kebutuhannya. Karena masih merasa penasaran akhirnya Natasha mencoba sekali lagi untuk menghubungi Lastri, tapi lagi-lagi panggilan telepon itu tak dijawab oleh Lastri. Sehingga membuat Natasha semakin kebingungan. Ada apa ini ya? Kenapa Tante Lastri tak mau mengangkat panggilan telepon dariku? Apa dia tengah sibuk sekarang? Gumam Natasha dengan perasaan gelisah. Sudah beberapa hari belakangan ini, Natasha tak mendapatkan kabar apapun dari Lastri maupun Reno. Karena saat dia berusaha untuk datang ke perusahaan laki-laki itu, dia tak diberikan izin sedikitpun oleh sekretaris dari Reno untuk bisa bertemu dengan laki-laki yang sangat dia cintai itu. Saat Natasha tengah sibuk memikirkan apa penyebab dari Lastri yang tidak mau menjawab panggilan telepon darinya, tiba-tiba handphonenya berderin dengan kencang. Natasha langsung meraih handphone itu kembali, kemudian melihat siapa yang menelponnya. Dia sungguh berharap sekali bahwa panggilan telepon itu dari mamanya Reno, tapi seketika wajahnya langsung murung saat melihat Chandra lah yang menelpon dirinya. Ini orang kenapa sibuk sekali meneleponku, ya. Sudah beberapa hari panggilan teleponnya tidak aku gubris. Tapi masih saja dia mencoba untuk menghubungiku. Gumam Natasha dengan kesal sambil menolak panggilan telepon dari Chandra tersebut. Dan dengan wajah kesal dia pun langsung meletakkan handphonenya kembali di atas meja di samping ranjangnya. Tak lama setelah itu handphonenya kembali berdering dan lagi-lagi panggilan telepon itu berasal dari Chandra. Dengan wajah kesal, Natasha langsung menggeser tombol jawab kemudian meletakkan handphone itu ke telinganya. Kamu ini kenapa sibuk sekali menelponku, sih? Kalau satu kali panggilan teleponmu aku reject, itu artinya aku tidak mau berbicara denganmu. Ujar Natasha dengan suara kesal kepada Chandra melalui panggilan telepon tersebut. Mendengar perkataan dari Natasha, bukannya marah Chandra malah tertawa renyah. Mau bagaimana lagi, sayang? Kamu tahu betul kan kalau aku tak bisa satu hari tanpa mendengar suaramu. Kamu lagi di mana? Aku lagi siap-siap hendak datang ke rumahmu, ujar Chandra kepada Natasha. Mendengar perkataan dari Chandra tersebut, Natasha langsung menjawabnya dengan kesal. Kamu tak boleh datang ke rumahku. Siapa yang mempersilahkan kamu untuk leluasa datang ke rumahku ini?
Kalau kamu datang ke sini aku akan perintahkan satpam untuk mengusirmu. Ujar Natasha dengan kesal. Jangan begitu dong, sayang. Aku itu kangen sekali kepadamu. Bolehkan kita bertemu? Ujar Chandra dengan suara memelas kepada Natasha. Dengan kesal Natasha pun menolak permintaan dari Chandra tersebut. Aku tak merasakan perasaan apapun kepadamu, jadi jangan pernah berharap untuk dekat denganku. Jawab Natasha dengan kesal. Penolakan dari Natasha itu membuat Chandra kembali tertawa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan hal itu, Natasha? Tidakkah kamu ingat apa yang sudah kita lakukan saat di Bali kemarin? Aku rasa kamu sangat menikmati permainan kita. Mana mungkin kamu tak memiliki perasaan apapun kepadaku? Ayolah sayang, aku ingin sekali bertemu denganmu. Jika aku tak boleh datang ke rumahmu, bagaimana kalau kita bertemu di luar saja? Ajak Chandra kepada Natasha. Aku tidak mau pergi jalan denganmu. Jawab Natasha dengan ketus. Baiklah, kalau kamu tidak mau maka aku akan datang ke rumahmu dan berbicara kepada kedua orang tuamu bahwa kita sudah menghabiskan malam-malam yang begitu menyenangkan selama di Bali. Ancam Chandra kepada perempuan yang sesungguhnya sangat dia cintai itu. Mendengar ancaman itu, Natasha pun langsung terlonjak kaget. Awas aja kamu ya. Jika kamu berani menyebarkan semua kejadian itu kepada keluargaku maka aku tak akan tinggal diam. Ancam Natasha kepada Chandra. Baiklah, aku tak akan membocorkan apa yang sudah kita lakukan, asalkan kamu mau pergi jalan denganku sekarang. Ayo dong sayang, aku itu kangen banget sama kamu. Pinta Chandra kepada Natasha. Karena tak mau Chandra membocorkan apa yang terjadi antara dirinya dan juga Chandra, akhirnya Natasha pun setuju untuk pergi jalan dengan Chandra. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di luar saja. Jawab Natasha kepada laki-laki itu. Mendengar jawaban dari Natasha, Chandra sangat bahagia sekali. Baiklah sayang, kalau begitu kita bertemu di kafe biasa, ya. Jawab Chandra. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Natasha pun langsung meletakkan handphonenya di atas meja kemudian kembali membaringkan badannya di atas ranjang. Kenapa sih, aku harus terjebak dengan Chandra? Andai saja aku tak melakukan apapun dengan laki-laki sialan itu. Gumam Natasha dengan sedikit menyesal, karena sudah melakukan hubungan yang terlalu jauh dengan Chandra. Padahal dia yakin tak memiliki perasaan apapun kepada Chandra. Dia sangat yakin bahwa dia hanya mencintai Reno seorang dan hubungannya dengan Chandra hanyalah main-main saja. Sebelum memutuskan untuk bertemu dengan Chandra, Natasha pun berencana untuk singgah sebentar ke rumah Reno. Dia penasaran sekali dengan keadaan mamanya Reno, dia ingin bertemu dengan mama Reno dan bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Kenapa perempuan itu tak memberikan kabar apapun kepadanya padahal mamanya Reno sudah berjanji kepadanya untuk membujuk Reno agar mau menjalin hubungan kembali dengannya. Setelah berpenampilan rapi, akhirnya Natasha pun meninggalkan kediaman rumah mewahnya. Dia melajukan mobilnya menuju kediaman rumah dari Reno dan saat sampai di depan pagar rumah mewah tersebut, satpam yang sudah mengenali mobil dari Natasha langsung membukakan pintu pagar dan mempersilahkan Natasha untuk masuk ke halaman rumah. Setelah mematikan mesin kendaraannya dengan cepat Natasha turun dari mobil kemudian berjalan menuju ke arah pintu utama dari rumah Reno tersebut. Dia menekan bel 2 kali dan menunggu seseorang untuk membukakan pintu tersebut.